salam sejahtera bagi kita semua. Ucapkan selamat pagi. Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah negara kita, daerah kita masih merajalela dengan virus, tetapi kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu milikilah ketetapan untuk hidup benar. Milikilah ketetapan untuk hidup benar. Mengapa saudaraku firman ini atau tema ini perlu disebutkan? Karena menjelang Desember atau apalagi sudah masuk Desember, ini tantangan lebih berat biasanya daripada bulan-bulan yang lain. Godaan biasanya lebih berat, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah, itulah sebabnya kita perlu dibekali dengan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang di dalam tugas pekerjaannya sangat berhasil. Bahkan saya katakan keberhasilannya itu di atas rata-rata. Mengapa saya katakan keberhasilan orang ini atau tokoh ini di atas rata-rata? Karena saudaraku, orang ini sampai diminta oleh 4 raja yang berbeda. Bayangkan, orang ini diminta oleh 4 raja yang berbeda untuk membantu raja. Ini tentu saudaraku, pasti ada keistimewaan, pasti ada kelebihan-kelebihan daripada orang ini. Sehingga sampai 4 raja. Raja berganti, raja berganti, raja berganti. Tetapi orang ini masih dipakai. Mulai dari Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar memerintah, orang ini diminta, kamu bantu aku. Dan akhirnya ketika orang ini membantu Raja Nebukadnezar, pekerjaannya sukses, pekerjaannya berhasil. Dan selanjutnya Raja Nebukadnezar itu turun tahta. Dan setelah turun tahta diganti oleh Raja Belsasar. Ketika Raja Belsasar naik tahta, orang ini juga dipakai oleh Raja Belsasar. Bisa bayangkan saudaraku. Jadi sudah 2 raja. Karena apa? Raja Belsasar mendengar orang ini kerjanya bagus. Orang ini kerjanya luar biasa. Sehingga Raja Belsasar pun pakai orang ini. Dan setelah Raja Belsasar turun tahta, diganti dengan Raja Darius. Raja Darius juga dengar, wah orang ini bagus, tolong panggil dia. Suruh membantu saya. Dan akhirnya apa? Raja Darius pun memanggil dia, memakai orang ini. Bahkan menjadi wakil raja. Ini sungguh luar biasa. Sudah 3 raja. Belum cukup saudaraku. Setelah Raja Darius turun tahta, akhirnya Raja Koresi pun pakai orang ini untuk membantunya. Saya terlalu yakin, bayangkan sampai 4 raja. Kalau kerjanya asal-asalan atau kerjanya biasa-biasa, pasti akan dibuang, pasti tidak akan dipakai lagi. Tetapi bayangkan sampai 4 raja orang ini dipakai. Siapa dia? Daniel. Daniel saudaraku. Nah, untuk itu kita akan belajar. Apa rahasianya sampai Daniel dipakai, dipercayakan untuk membantu raja-raja ini. Kita akan lihat saudaraku apa rahasianya. Kita lihat Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yang membawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Sehingga kalau ada kalimat-kalimat yang menyentuh di hati, saudara bisa garis bawahi.
Tetapi kalau tidak sempat membawa Alkitab, saudara bisa lihat ke depan. Daniel pasal 6 ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh. Inilah alasannya mengapa Daniel sampai dipakai oleh 4 raja. Mengapa 4 raja begitu percaya kepada kemampuan daripada Daniel. Saudara lihat di sini yang merah tadi, karena apa? Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Inilah kuncinya keberhasilan daripada Daniel. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saudara, yang dimaksud dengan roh yang luar biasa ini bukan roh seperti apa atau Roh Kudus, bukan. Yang dimaksud dari roh luar biasa ini yaitu Daniel itu memiliki kualitas yang luar biasa. Daniel memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan kata lain, kemampuan kualitas Daniel itu di atas rata-rata. Kemampuan kualitas Daniel di dalam bekerja melebihi orang-orang lain. Jadi tidaklah heran Daniel tetap dipakai. Kalau engkau ingin dipercayakan kepada satu pekerjaan, kalau engkau ingin terus dipakai, bekerja, saudaraku, kita harus punya kualitas yang luar biasa. Amin, saudara. Kita harus punya kemampuan yang luar biasa. Di atas rata-rata, bukan asal kerja. Kenapa banyak orang, saudaraku, tidak percaya dengan kita? Karena apa? Kita asal kerja, yang penting kerja. Yang penting kelihatan kerja. Sehingga sekali periode saja cukup. Tetapi Daniel memiliki kualitas di atas rata-rata. Daniel memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sehingga dia dipakai terus, saudaraku. Saudara, saya mau kasih tahu. Perhatikan di sini. Di tahun 2021 depan, persaingan itu semakin tajam. Persaingan dalam bentuk apapun, persaingan di tahun 2021 itu akan semakin tajam, saudaraku. Bukan semakin ringan. Persoalan akan semakin rumit. Ini akan terjadi. Baik persaingan dalam bidang bisnis. Persaingan dalam bidang karir. Persaingan akan semakin tajam. Bukan hanya persaingan-persaingan yang sifatnya dunia, saudaraku. Dalam pelayanannya pun juga persaingan akan semakin tajam. Dulu pada waktu saya datang ke Labuan Bajo, gereja Kristen itu hanya 3, GPDI, GBI Rock, dan Gemit. Sekarang sudah ada 6 gereja, saudaraku. Bayangkan, nah untuk itu kita tidak bisa ya asal melayani. Tidak bisa. Kami sebagai hamba Tuhan berusaha bagaimana pelayanan saya dapat memberkati jemaat, dapat berkat pulang, jemaat ini pulang merasakan dapat berkat. Walaupun mungkin pelayanannya keras, kena templak. Nah, ini jadi persaingan semakin tajam, saudaraku. Nah, untuk itu kita perlu memiliki kualitas yang luar biasa. Saudara sebagai seorang bisnismen tidak bisa yang penting berusaha. Saudara harus punya inovasi-inovasi baru, trik-trik baru. Bagaimana cara mengembangkan bisnis saudara. Tidak 10 tahun tokonya begitu saja. Coba bagaimana caranya membuat orang tertarik. Mungkin catnya dirubah. Tempatnya, posisinya bagaimana. Sehingga ada suasana baru. Lampunya mungkin dimodifikasi bagaimana. Itu membuat ada terobosan-terobosan baru. Hal-hal lain pun juga begitu. Karena apa? Sekali lagi persaingan semakin tajam.
Kalau kita hanya biasa-biasa saja, kita akan tersingkir. Dan itulah kelebihan, keistimewaan daripada Daniel yang tidak dimiliki oleh wakil-wakil raja yang lain. Sehingga sekali lagi tidaklah heran 4 raja tetap minta Daniel untuk membantu dia. Untuk itu mari, kalau engkau ingin tahun 2021 yang tinggal beberapa hari kita masuki adalah tahun pemulihan, tahun berkat, tahun promosi, tahun peningkatan. Mari kita memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kita memiliki roh yang luar biasa, kualitas yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh begitu saja. Saudara harus punya bagaimana cara mengembangkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan selain itu, saya melihat selain Daniel itu memiliki roh yang luar biasa, ada 2 hal yang sederhana sebetulnya yang dimiliki oleh Daniel dan tidak dimiliki oleh pegawai-pegawai lain. 2 hal yang dimiliki oleh Daniel. Yang pertama, Daniel itu pribadi yang setia. Daniel adalah pribadi yang setia. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Daniel pasal 6 ayat yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan ataupun sesuatu tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini yang dimiliki oleh Daniel. Walaupun Alkitab tadi katakan, walaupun banyak orang-orang yang tidak senang. Mengapa? Orang-orang atau teman-teman Daniel berusaha menjatuhkan Daniel. Berusaha mencari kesalahan-kesalahan daripada Daniel. Karena apa? Daniel sukses. Orang-orang iri ketika Daniel sukses. Orang-orang iri ketika Daniel dipromosikan. Orang-orang iri ketika Daniel menjadi wakil daripada raja. Dari sini kita dapat ambil satu kesimpulan. Saudara ingat, ketika engkau mulai diberkati, ya, ketika usahamu terus berkembang, ketika reputasimu terus menanjak, ketika engkau dipakai oleh Tuhan, ingat ada orang yang tidak senang. Ingat di sini. Ketika engkau mulai diberkati Tuhan, ketika usahamu terus maju, saya mau kasih tahu dari tempat ini, ada orang yang tidak senang engkau diberkati. Ada orang yang tidak senang engkau dipromosikan. Ada orang yang tidak senang engkau dipakai oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daniel, saudaraku. Karena Daniel dipromosikan, Daniel dipakai sampai 4 raja. Orang-orang tidak senang. Bagaimana caranya menghancurkan reputasi Daniel. Bagaimana cara menghancurkan karir daripada Daniel. Tetapi mereka tidak dapat. Karena apa? Daniel setia di dalam menjalankan tugasnya. Nah, setia di sini saudara. Setia di sini bukan setia seperti saudara rajin masuk gereja setiap minggu, umpama 1 bulan itu 4 kali minggu, tiap minggu saudara ibadah, memang itu setia. Tetapi setia di sini memiliki maksud, memiliki arti yang lebih dari sekedar setia seperti itu. Setia di sini yaitu mengandung arti dia bertanggung jawab mengembangkan potensi
potensi yang dia miliki. Jadi bukan cuma seperti datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, lalu pulang. Bukan cuma itu, memang itu setia. Tetapi arti setia di sini yaitu mengembangkan, memiliki pengertian bahwa orang itu tuh produktif. Mengembangkan potensi, kemampuan yang dimiliki. Dan itulah yang dimiliki oleh Daniel. Ingat enggak saudara? Ketika saudara percaya kepada Yesus, Tuhan kasih kemampuan kepada kita semua. Amin. Tuhan kasih bakat, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia kepada saudara. Kalau engkau ingin dikatakan setia, bakat itu harus engkau kembangkan. Bakat itu harus engkau kembangkan, engkau produktif dengan bakat, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Ini namanya setia. Bukan cuma, ya puji Tuhan, cuma begitu, tidak. Tuhan ingin talenta yang saudara miliki, gunakan, kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara yang punya suara bagus, ayo gunakan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Jadi singers. Nah begitu. Kalau saudara punya kemampuan lain, mau penerima tamu atau asar, saudaraku gunakan. Jadi jangan anggap remeh itu penerima tamu, saudaraku. Jadi saya mau kasih tahu, jangan anggap remeh itu penerima tamu. Kalau penerima tamu wajahnya begini terus, wah itu jemaat datang sudah tidak sejahtera. Ya penderita tamu harus senyum, walaupun kering 1 jam. Harus senyum saudaraku. Jadi jangan anggap remeh itu menerima tamu asal. Tidak. Coba selamat pagi. Jadi sekali-sekali penerima tamu juga ngomong selamat pagi, sehat-sehat semua. Itu rasa nyaman. Jemaat masuk di rumah ada masalah, ketika sambutan dari penerima tamu begitu langsung plong. Jangan di rumah ada masalah, lihat penerima tamu wajahnya begitu, tambah beban jadi masalah. Jadi enggak gampang. Jadi mari saudaraku, talenta, bakat, kemampuan, potensi yang Tuhan berikan, itu harus kita kembangkan, produktif saudara. Saudara ingat di dalam Matius pasal 24, Tuhan pernah memberikan satu perumpamaan. Di situ Tuhan kasih perumpamaannya, ada orang yang dikasih 2 talenta. Apa yang dilakukan oleh 2 orang ini? 2 talenta ini dikembangkan menjadi 4 talenta. Ada yang dikasih 5 talenta. Lalu dikembangkan menjadi 10. Lalu yang 1 disimpan saja, tidak dikembangkan. Dari sini kita dapat ambil pelajaran. Tidak ada yang tidak dikasih. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara percaya Yesus, saudara dikasih talenta, walaupun mungkin talentanya berbeda. Talentanya Putri mungkin berbeda dengan talentanya Ebi atau talentanya yang lain. Tetapi semua dikasih. Dan apa kata Yesus? Bagi orang-orang yang mau mengembangkan talenta. Apa kata Yesus bagi orang-orang yang mau mengembangkan potensi, mengembangkan bakat, mengembangkan karunia yang dititipkan pada dirinya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Di sana dikatakan dengan jelas, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita lihat, orang yang mau mengembangkan potensi, mengembangkan bakat, karunia yang Tuhan berikan. Yesus bilang, engkau hamba yang setia. Mari saudaraku, saya rindu
Semua kita yang hadir pada saat ini, ketika Tuhan panggil kita nanti, Tuhan bilang, hai jemaat GBDI Bukit Sion, jemaat yang setia. Wow, itu luar biasa. Amin saudara. Amin, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Jadi kita kembangkan. Saudara punya kemampuan apa? Kembangkan untuk kemuliaan Yesus. Jangan hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Kita lihat nasib dari satu orang tadi. Ketika dikasih 1 talenta lalu dia sembunyikan, bagaimana? Hai kamu hamba yang jahat. Bayangkan, sudah dikasih tidak dikembangkan. Akhirnya Yesus bilang, kamu hamba yang jahat. Dan akhirnya apa? 1 itu diambil, dikasihkan orang lain. Lihat saudaraku, kalau saudara dipercayakan dengan bakat, dipercayakan dengan kemampuan, dipercayakan dengan talenta, lalu saudara tidak gunakan, jangan salahkan Tuhan, itu akan diambil dan dikasihkan orang lain. Lalu Tuhan bilang, kamu hamba yang jahat. Ngeri saudaraku. Untuk itu mari renungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan inilah keistimewaan daripada Daniel yang tidak dimiliki oleh wakil-wakil raja yang lain. Daniel tidak kerja asal-asalan di dalam menjalankan tugas. Dia lakukan dengan setia, dengan bertanggung. Untuk itu ingat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara ingin tahun 2021 nanti mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita harus bekerja dengan luar biasa. Amin saudara. Saudara tidak bisa bekerja dengan asal-asalan, bekerja dengan biasa-biasa, lalu menginginkan hasil yang luar biasa. Tidak mungkin saudaraku. Jangan bermimpi saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler, tetapi santai-santai, tetapi slow, biasa-biasa, itu tidak mungkin. Kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang luar biasa, kita harus bekerja dengan luar biasa. Begitu juga dengan membangun iman ini. Kalau kita hanya sekedar, saudara hanya sekedar menjadi pengunjung setia gereja, tidak renungkan ini firman baik-baik, saudara tidak belajar baik-baik, itulah sebabnya puji Tuhan. Di sini selain saudara mendapatkan warta jemaat, di sini juga ada channel YouTube. Siapa jemaat di sini yang belum subscribe GBDI Bukit Sion Labuan Bajo? Saudara bisa di situ. Saudara bisa subscribe sehingga setiap minggu saudara selain dengar khotbah di rumah, saudara bisa dengar langsung. Di rumah pun bisa lihat di YouTube GBDI Bukit Sion Labuan Bajo. Di situ saudara dengar khotbah-khotbah di sini. Ayo. Kalau engkau ingin alami sesuatu yang luar biasa di tahun 2021, mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, kita harus juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Lebih daripada yang lain, di atas rata-rata. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya rasa dan tentu kita sepakat, Rasul Paulus itu dalam pelayanannya dampaknya luar biasa. Mengapa dampaknya luar biasa dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain? 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang telah menyertai aku. Coba kita perhatikan di sini. Paulus mengakui semua kasih karunia Allah
Tetapi saudaraku, Paulus tidak malas. Walaupun kasih karunia Allah diberikan kepadanya, dia tidak malas, dia kembangkan. Dengan cara apa? Bekerja lebih keras. Itulah sebabnya tidak heran kalau dampak daripada pelayanan Paulus lebih besar daripada rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena dia bekerja lebih keras dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Kalau engkau ingin melihat usahamu berkembang dengan luar biasa, mari bekerja lebih keras. Jangan sampai kerjanya mencuri tulang. Tadi pagi saya katakan kerjanya mencuri tulang. Kalau ada bos, ada majikan kerja. Kalau enggak ada main HP. Itu namanya mencuri tulang. Ada pernah jemaat, "Om, saya jengkel dengan ini, saya punya karyawan." Kenapa? Dia sukanya mencuri tulang. Kalau saya ada dia kerja, kalau saya pergi kemana dia main HP. Karyawan seperti ini tidak bisa dipertahankan. Ya saya ngomong sama majikan ya, kalau dia suka mencuri tulang, kasih tulang. Biar tidak mencuri lagi. Nah, saudaraku, bagaimana gaji naik, bagaimana dipromosikan, bagaimana alami peningkatan kalau kerjanya asal kerja. Malas-malas, jadi majikan pun berpikir mau kasih gaji lebih, mau berpikir mau tambah gaji. Kenapa? Kualitasnya hanya biasa-biasa, di bawah standar, di bawah rata-rata. Saya terlalu yakin kalau kita bekerja di atas rata-rata, target yang diberikan oleh majikan itu selalu terpenuhi. Pasti tidak ngomong naik gaji, pasti akan ku naikkan gaji. Begitu juga dengan Tuhan. Dalam pelayanan pun juga begitu. Kalau pelayanan kita di atas rata-rata, dan saya tahu pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita tentu sepakat bisa berkembang karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Saudara yakin pekerjaan Tuhan di tempat ini berkembang karena kasih karunia Tuhan? Saudara yakin? Amin. Tetapi saudaraku, bukan cuma kasih karunia Tuhan. Teman-teman majelis saudaraku, guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat di sini pun juga menyerahkan hidupnya, membantu pelayanan. Potensi-potensi yang ada pada mereka, dia gunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Panitia pembangunan mulai berpikir bagaimana caranya begini. Guru sekolah minggu, ketua kaum muda, kaum ibu juga terus berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan ini berkembang. Ketika hal ini kita lakukan, saudaraku, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan ketika Tuhan panggil kita nanti, Tuhan berkata, "Hei hamba yang setia." Mengembangkan potensi. Saya bisa bayangkan bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini kalau teman-teman majelis itu hanya sekedar nama jadi majelis. Lalu tidak bergerak, lalu tidak berusaha. Begitu juga dengan pelayan-pelayan yang lain. Pasti pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak akan berkembang. Ayo, potensi, tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepadamu, kembangkan, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimiliki oleh Daniel, selain dia setia, Daniel adalah pribadi atau punya ketetapan hati untuk hidup benar. Daniel punya keputusan di dalam dirinya, aku mau hidup benar. Coba kita lihat ayatnya di dalam Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja,
Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Wow, saudara tahu, apalagi ini makanan raja. Saudara perhatikan sini lagi. Makanan raja tentu mewah. Bukan cuma mewah, pasti enak-enak. Ya. Setiap hari Daniel diperhadapkan dengan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang mewah. Tetapi Daniel ngomong, aku tidak mau makanan-makanan ini. Karena apa? Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, itu banyak makanan yang tidak boleh dimakan. Saudara baca dalam kitab Imamat di sana. Dalam perjanjian lama. Ada makanan-makanan yang menajiskan. Ada makanan-makanan yang mengandung dosa kalau dimakan. Dan Daniel tahu makanan-makanan raja walaupun enak, walaupun mewah, dia melihat ini bisa menajiskan tubuhku dan bisa mengandung dosa. Dan aku bisa membuat berdosa. Akhirnya Daniel tidak mau. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara tahu ada 3 makanan yang tidak boleh dimakan. Ya, ingat ini, walaupun ini enak, ada 3 makanan di dalam perjanjian baru yang tidak boleh dimakan. Perhatikan, yang pertama darah. Siapa yang masih suka makan darah? Itu tidak boleh. Yang kedua, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sesajen. Nah, dulu begitu. Saya kalau sudah nenek saya sudah bawa sesajen di situ, saudaraku, nenek saya habis doa langsung saya makan ya, karena enggak tahu. Lalu yang ketiga, makanan yang sudah jadi bangkai. Ada orang yang potong ayam tidak dipotong, cuma kepalanya diputar saja, darahnya tidak keluar, itu bangkai. Begitu juga dengan anjing, begitu juga dengan babi. Tidak dipotong, tidak keluar darahnya, itu sudah bangkai, tidak boleh dimakan. Daniel, saudaraku, tiap hari melihat makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang sadap. Orang Manado bilang sadap. Lalu tidak mau makan. Bisa bayangkan, saudaraku. Tetapi Daniel punya ketetapan. Aku mau makan ini. Karena kalau aku makan itu bisa menajiskan tubuhku. Kalau aku minum bisa menajiskan tubuhku dan itu mendatangkan dosa. Saudara, saya bisa merasakan ya mana penderitaan Daniel. Saya bisa merasakan karena apa? Tiap hari Daniel melihat masakan yang enak. Mengapa saya bisa merasakan penderitaan Daniel? Saya pun juga saat ini saudaraku, saya berusaha menghindar satu jenis makanan. Saya berusaha karena saya dengar makanan ini kolesterolnya sangat tinggi. Yaitu apa? Cumi-cumi. Saya jenis makanan ini saya berusaha hindari. Cumi-cumi itu bahasa Yunaninya suntung. Kalau orang Manado pasti tahu itu. Apa itu suntung? Itu cumi-cumi juga. Nah saudaraku, itu saya pun sudah dalam hati punya ketetapan. Kalau ada cumi-cumi, aku tidak mau makan. Makanya tante kalau menyuruh saya tolong beli cumi-cumi, saya belikan yang lain. Karena aku punya ketetapan. Aku tidak mau ini makan barang ini. Tetapi terus terang saja, ada kalanya kali jemaat mendatangkan pencobaan. Waktu saya besuk, ada beberapa jemaat di sini kalau saya besuk itu sudah siapkan makanan. Waktu saya besuk, saya lihat wah ini baunya sudah tidak lain. Tapi tidak tahu itu apa. Om, ayo om sebelum makan doa dulu. Saya makan, doa dalam nama Yesus, amin. Waktu dibuka, ternyata cumi-cumi. Wow. Tetapi dalam hati aku tidak
boleh makan ini. Aku punya ketetapan tidak boleh makan barang ini. Apalagi di situ tambah ada tintanya. Woi, baunya tambah. Tergoda saudaraku. Tetapi aku tetap kuat. Aku tidak mau tergoda. Lalu jemaat bilang, Om, makan Om. Tidak, saya tidak mau makan ini barang. Tidak apa-apa sedikit Om. Tante lagi ngomong, iya tidak apa-apa sedikit. Didukung sama tante. Ya, apalagi istri yang mendukung mau tidak mau jebol pertahanan saya. Makan itu cumi-cumi. Katanya sedikit padahal satu piring habis. Nah ini jemaat kasih cumi-cumi enggak belum tentu 1 bulan sekali. Bayangkan Daniel saudara. Tiap hari ada makanan mewah, tiap hari ada makanan sedap. Tetapi Daniel mengambil satu sikap, Daniel mengambil satu keputusan. Aku tidak mau menajiskan diriku, aku tidak mau berdosa hanya gara-gara soal makanan dan minuman. Saudara, ini tantangan besar. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Tantangan bulan Desember biasanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Saudara mengerti maksud saya? Ya, 1 tahun sekali. Tantangan bulan Desember dan bahkan tantangan tahun 2021 lebih besar daripada tantangan tahun 2020 ini. Ayo. Kalau engkau ingin alami kelimpahan, kalau engkau ingin sukses di tahun 2021 ke depan, ayo milikilah sikap, aku punya ketetapan untuk hidup benar. Aku tidak mau menajiskan tubuhku, aku tidak mau berdosa gara-gara soal makanan dan minuman. Bisa atau tidak? Nah ini saudaraku. Jangan sampai iman yang sudah kita bangun dari Januari sampai Desember hancur di akhir Desember. Iman pelan-pelan kita bangun, rohani pelan-pelan kita bangun. Tetapi akhir Desember hancur. Saya pernah ditantang saudara. Sama tetangga bukan jemaat. Pak Pendeta, mari minum. Saya pikir minum apa? Lalu saya bawa alkohol. Pak Pendeta mari minum sedikit. Saya bilang tidak mau. Kalau Pak Pendeta tidak mau minum ini, kita tidak berteman. Saya jawab dengan spontan, lebih baik tidak berteman dengan kamu. Tetapi Tuhan terima saya. Amin saudara. Amin, aminnya sedikit. Karena mikir. Ini kalian atau saudara-saudara akan diperhadapkan dengan begini. Sering kita tidak mampu saudaraku. Sering kita tidak mampu menolak. Sehingga kita kompromi. Tidak apa-apa 1 tahun sekali. Tidak apa-apa sudah lama tidak ketemu dengan teman. Ini. Sehingga iman yang kita bangun selama ini hancur gara-gara makanan. Hancur gara-gara minuman. Daniel luar biasa. Setiap hari ada makanan yang mewah, ada makanan yang enak-enak karena di situ menajiskan, dia tidak mau. Ayo kita mengambil satu sikap, tunjukkan identitasmu sebagai anak Tuhan yang benar. Tunjukkan kualitasmu sebagai anak Tuhan yang benar. Kita harus berbeda dengan yang lain. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berbeda saudaraku. Saudara lihat warta jemaat di lembar terakhir. Ada seorang yang dari agama lain. Akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara lihat di lembar terakhir. Nanti aja jangan lihat sekarang. Saudara fokus ke sini dulu. Di situ ada kesaksian yang luar biasa. Dari agama lain percaya Yesus. Istrinya mengancam untuk cerai. Tapi dia tidak mau. Diancam untuk cerai, dia tidak mau. Akhirnya apa saudaraku? Dalam satu rumah itu dipetak. Karena apa? Anak-anaknya tidak mau melihat papanya sembahyang.
Tetapi lambat laun, ini suami yang kehidupannya berubah. Tingkah lakunya berubah. Kata-katanya berubah. Ini kesaksian dari istri. Saudara baca itu di Warta Jemaat. Selama ini suaminya suka menggoda wanita-wanita lain. Tetapi setelah percaya Yesus, kok sudah tidak pernah menggoda wanita-wanita lain. Akhirnya apa? Istrinya mulai simpatik dan akhirnya percaya Yesus. Mengapa? Suaminya tidak pernah bersaksi, saudaraku. Menceritakan keajaiban, menceritakan kebaikan Yesus. Memang Yesus baik, tetapi kehidupan suami yang berubah setelah percaya Yesus. Kehidupan suami yang mengambil keputusan untuk hidup benar, itu yang terus dilihat oleh istri. Dan istri akhirnya mengambil keputusan terima Yesus. Mungkin saudara tidak fasih bersaksi, malu bersaksi, takut bersaksi. Tetapi kalau kehidupan kita berubah, beda dengan yang lain-lain, orang akan tertarik dengan kita. Amin, saudara. Amin. Bapak ini kok hidupnya kok bagus, berbeda dengan bapak-bapak lain. Ibu ini kok hidupnya kok bagus, kok berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Pemuda ini kok hidupnya bagus, kok berbeda apa dengan pemuda-pemuda yang lain. Apa yang diajarkan di gereja? Tanpa saudara mengajak, mereka akan datang ke gereja. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Selain dia punya roh yang luar biasa, dia adalah pribadi yang setia, yang mau mengembangkan potensi, bakat yang dia miliki. Dan yang ketiga, dia adalah pribadi yang mau tekad mengambil keputusan untuk hidup benar. Saudara, saya mau tantang pagi ini. Kalau saudara ingin tahun 2021 dalam penyertaan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, alami berkat Tuhan, alami promosi daripada Tuhan. Ambil keputusan mulai saat ini. Aku mau hidup benar. Amin. Aku mau hidup doa. Tuhan akan buka jalan ketika kita mulai hidup benar. Tuhan akan buka jalan ketika kita mau hidup suci. Tuhan akan buka jalan ketika kita mulai hidup kudus. Silakan pemain musik. Tuhan akan buka jalan, saudaraku. Ayo, bagaimana Tuhan akan buka jalan? Bagaimana Tuhan akan buka jalan kalau kita tidak mengambil satu sikap untuk hidup benar. Ayo saat ini, kalau engkau ingin melihat tahun 2021 ke depan adalah tahun yang luar biasa. Tahun promosi, tahun kelimpahan, tahun pemulihan. Ambil keputusan, Tuhan, aku hari ini mau belajar hidup benar. Ini keputusanku, ini ketetapanku, mau hidup benar. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan
pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti